wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan senantiasa ya kita mendapatkan keberkahan, subutul khair, tetap dalam kebaikan, waziyadatul khair, dan senantiasa bertambah kebaikan baik untuk urusan akhirat kita maupun urusan dunia kita. Baiklah, seperti biasa ya di waktu yang penuh berkah kita melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, diantaranya sambil menyiapkan berbagai persiapan ya, sambil juga mendengarkan kajian ilmu. Kita berdoa terlebih dahulu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah baiklah, di kesempatan ini kita akan sama-sama membahas sesuatu yang sebetulnya ya sering dibahas, cuman tidak ada salahnya untuk men-charge ya kita, yaitu khusyuk dalam sholat ya, karena sholat itu harus terus diperbaiki ya, disempurnakan. Nah di sini ada salah satu buku yaitu khusyuk dalam sholat ini ya, bahwa kalau menurut hadis riwayat Imam Tobroni, perkara yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk, sehingga tidak terlihat orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah ini ya, jadi harus, nah memang yang akan pertama kali diangkat ya dari umat ini dalam hadis ini adalah kekhusyuan dalam sholat, sehingga tidak terlihat orang-orang itu khusyuk dalam sholat ya. Di memang sholat tetapi ya itulah lalai gitu, tidak betul-betul menghadirkan ya Allah ya. Nah di sini makanya kita akan recharge kembali ya, kita apakah keadaan sholat kita sudah betul-betul khusyuk gitu ya. Nah di sini disampaikan dalam buku ini bahwa khusyuk di dalam sholat ini, nah dari mukadimahnya ya, bahwa sebuah keberuntungan ketika seorang mukminah khusyuk ya, bisa khusyuk dalam sholat itu adalah sebuah keberuntungan gitu. Nah apakah kita sendiri sudah termasuk orang yang muflih ya, orang yang beruntung, yang digambarkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun, bahwa qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah jadi kekhusyuan dalam sholat itu ya bisa membersihkan hati dari berbagai karat, dari berbagai penyakit hati gitu ya, sehingga orang yang sholatnya khusyuk itu hatinya akan bercahaya gitu, karena dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Nah di sini dalam riwayat ya dari sahabat Utsman bin Affan, bahwa kata Utsman, aku mendengar Rasul bersabda bahwa ma min imri'in muslimin tahduruhu shalah maktubah, tidaklah seorang muslim ya yang dia itu melakukan sholat wajib, kemudian fayuhsinu wudu'aha, kemudian memperbagus wudu'nya, wa khusyu'aha, kemudian memperbagus kekhusyuannya, wa ruku'aha, dan bagus rukunya, ila kanat kafarah lima qablaha, kecuali kafarah diampuni ya lima qablaha, dosa yang sebelumnya, minazunub, dari dosa, malam yu'ti kabirah wa zalika dahri kullah. Nah jadi selama ia tidak melakukan dosa besar ya, dan yang begitu adalah berlaku untuk setiap waktu sholat. Jadi tidaklah tiba waktu sholat wajib kepada seorang muslim kemudian memperbagus wudhu, memperbagus kekhusyuan gitu ya, memperbagus ruku, melainkan sholatnya itu akan menjadi penghapus dosa yang sudah lalu selama ia tidak melakukan dosa besar. Nah ya, ini berlaku untuk setiap waktu sholat. Nah jadi khusyuk itu adalah ruhnya sholat.
Jadi kekhusyuan itu adalah ruhnya sholat. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyampaikan bahwa tentang khusyuk ya di dalam sholat itu, bahwa nah di sini al khusyuk fi shalah, bahwasanya kekhusyuan dalam sholat itu apa maksudnya, adalah hudurul qalbi, ya hadirnya hati. Apakah hati kita senantiasa hadir ya ketika sholat itu. Hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Jadi khusyuk itu adalah hadirnya hati di hadapan Allah, ya hadirnya hati di hadapan Allah, mustahdiran liqurbihi, bahwa menyadari kedekatan gitu ya, dengan menyadari kedekatan dengan Allah, fayuskinu lidzalika qalbuhu, maka menjadi tenang ya, hatinya menjadi tenang. Jadi dalam sholat itu hadirnya hati kita di hadapan Allah dengan menyadari bahwa kita sedang ya dekat-dekatnya dengan Allah, sehingga hati menjadi tenang. Kemudian apalagi watatamainu nafsuh gitu ya, fayuskinu lidzalika qalbu, hati tenang, watatamainu nafsu, jiwa menjadi tenang, wataskunu harokatuhu, nah kemudian gerakannya juga tenang ya, tidak terburu-buru gitu ya, dengan gerakan yang tenang, wayakilu iltifatuhu, dan sedikit untuk berpaling ya, berpalingnya menjadi sedikit gitu ya, tidak culang-ciling, tidak luak-liak gitu ya, muta'addiban baina yaday rabbih, ya betul-betul penuh dengan adab ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mustahdaran jami'a ma yaqulu wa yaf'aluhu fi salatihi, betul-betul mustahdiran gitu ya, bahwa menghadirkan sadar gitu, menghadirkan itu sadar terhadap segala ucapan dan perbuatan yang dilakukan ya dalam sholat itu, min awalihi sholatihi, dari mulai awal sholat ila akhiriha, sampai akhir. Fatan tafi bidzalikal wasawis wal afkar ar-radiyah, nah sehingga hilang ya bisikan-bisikan atau pikiran-pikiran yang buruk. Nah ini jadi khusyuk itu adalah, nah mudah-mudahan kita sudah mencapai derajat ini ya, hati kita hadirnya hati di hadapan Allah, menyadari bahwa ketika sholat itu adalah sedang dekat-dekatnya dengan Allah, dan hati kita tenang, jiwa tentram ya, gerakan yang kita lakukan pun, baik ruku kita, sujud kita ya, semuanya itu tenang gitu ya, dan berpalingnya menjadi sedikit, penuh adab di hadapan Allah, menghadirkan atau kesadaran terhadap seluruh ucapan dan perbuatan di dalam sholat dari awal sampai akhir. Makanya harus paham makro ya, paham apa yang dibaca gitu ya, supaya sadar terhadap apa yang, setiap kata yang diucapkan gitu. At-tahiyyat itu artinya apa gitu, oh segala penghormatan misalnya. Nah jadi setiap kata, setiap huruf yang kita baca itu betul-betul disadari ya ucapan dan perbuatan itu, sehingga kalau sholatnya seperti itu akan hilang bisikan dan pikiran yang buruk. Nah kemudian khusyuk ini adalah, hati-hati ya, bahwa khusyuk itu adalah pertama kali diangkat dari umat Islam itu adalah kekhusyuan gitu ya. Nah bahwa awwalu ma yurfa'u min hazihil ummah al khusyuk hatta la yura fihi khasyian. Awalu hal yang pertama, ma yurfa'u diangkat ya, min hazihil ummah dari umat ini, al khusyuk adalah khusyuk hatta la yura fihi khasyian, sehingga tidak terlihat orang yang khusyuk di dalam sholatnya gitu. Jadi sholat mah pada sholat, tetapi tidak ada kekhusyuan ya. Nah seperti itu. Nah jadi tanpa kekhusyuan seseorang akan lalai ya dalam sholatnya, dalam digambarkan ya, fawailul lil musallin, maka celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, sholat tetapi lalai gitu ya. Nah di sini diriwayatkan juga dari Mus'ab bin Sa'ad, bismillahirrahmanirrahim, qultu, aku bertanya, li abi, kepada bapakku gitu ya, ara'aita qaulu ta'ala alladzina hum an sholatihim sahun, gitu. Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah gitu ya, orang-orang yang lalai di dalam sholat. Nah kemudian huwaladzi yuhadditsu ahaduna nafsahu fis shalah,
apakah yang dimaksud orang yang lalai itu adalah seseorang yang antara kami yang berbicara dengan dirinya di dalam sholat gitu ya. Nah, dia nanya, ingin menegaskan gitu, yang dimaksud fawailul lil musallin teh apa gitu, apakah adalah salah seorang di antara kami yang berbicara dengan dirinya di dalam sholat. Kemudian Rasulullah menjawab ya, la, bukan gitu ya. Wa ayyuna la yuhadditsu nafsahu fis shalah walakin as-sahwa tarkus shalah an waqtiha. Nah, jadi bukan yang seperti itu gitu, orang yang lalai dalam sholat itu. Bagaimana mungkin seorang tidak berbicara dengan sendirinya sama sekali di dalam sholat gitu ya. Akan tetapi yang dimaksud dengan lalai pada ayat itu adalah meninggalkan sholat dari waktunya. Jadi mengerjakan sholat di luar waktu misalnya. Nah, jadi memang harus hati-hati ya ini mengerjakan sholat di luar waktu. Misalnya duhur itu harusnya jam sekian sampai sekian, ini baru dilaksanakan jam sekian misalnya. Nah, itu adalah yang dimaksud orang yang lalai dalam sholat, yang dikecam ya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya dan sudah disiapkan rakawel gitu ya untuk orang-orang yang lalai di dalam sholat. Nah, jadi intinya tadi ya, orang-orang yang lalai di dalam sholat itu bukan orang yang berbicara dengan dirinya di dalam sholat. Misalnya kan kita terkadang ada muncul gitu ya, bahwa bukan seperti itu, tetapi yang dimaksud lalai pada ayat tersebut adalah meninggalkan sholat, tarkus sholah, meninggalkan sholat, an waktiha, dari waktunya, artinya mengerjakan sholat di luar waktunya. Nah, kemudian Abdurrahman bin Nasir ya menyampaikan bahwa as-sahwu anis shalah, lalai dalam sholat itu walladzi yastahiqu sahibuhu zam, menyebabkan pelakunya berhak mendapatkan zam, celaan, walaum atau kecaman. Wa amma sahwu, adapun lalai fi shalah atau tidak konsentrasi di dalam sholat, fahadza yaqa'u min kulli ahad, maka hal ini dapat terjadi pada setiap orang, hatta minan nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta bahkan termasuk nabi gitu ya. Jadi lalai dari sholat itu menyebabkan pelakunya tadi ya berhak mendapatkan celaan, kecaman. Adapun lalai atau tidak konsentrasi di dalam sholat itu, maka hal ini bisa terjadi pada setiap orang, bahkan termasuk nabi sekalipun gitu ya. Nah, jadi kalaulah tadi alladzina hum an sholatihim sahun itu dimaknai seperti ini ya, nah bukan gitu, tapi tadi yang meninggalkan waktu sholat ya di luar waktunya. Nah, kemudian sholat yang tidak disertai kehusyuan itu walaupun sah misalnya dan berpahala, walaupun pahalanya juga tidak, misalnya apakah 1/8-nya, 1/7-nya, apakah 1/5-nya, 1/3-nya gitu ya. Jadi sholat yang tidak disertai kehusyuan itu meskipun sah, tetapi pahalanya sesuai dengan kadar kesadaran hati di dalam sholat. Jadi hati-hati ya bahwa pahala sholat kita itu tidak sama ya, bahwa yang tidak disertai kehusyuan walaupun sah ya, pahalanya, tetapi pahalanya sesuai dengan kadar kesadaran hati di dalam sholat. Nah, bagaimana kesadaran hati kita ya? Nah, bahwa di sini digambarkan inna rajul layan shorifu, sesungguhnya seorang laki-laki udah selesai sholatnya, wa makutiba lahu illa usyru sholatihi, dan tidak ditulis pahala dari sholatnya kecuali usyru ya, 1/10, kemudian tus'u ya, 1/9, kemudian sumunuha 1/8, subuha 1/7, sudusuha 1/6, humusuha 1/5, rubu'uha 1/4, sulusuha 1/3, nisfuha setengahnya gitu, hanya setengahnya misalnya pahala yang dia peroleh itu sesuai dengan kadar tadi ya, kadar kesadaran hati kita. Nah, jadi sekali lagi bahwa pahala yang kita terima dalam sholat itu sesuai dengan kadar kesadaran hati kita di dalam sholat. Nah, kemudian kiat-kiatnya gitu ya, kiat-kiatnya supaya khusyuk dalam sholat gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah menghindari hal-hal yang bisa mengganggu kehusyuan. Misalnya seseorang harus melaksanakan sholat itu harus menghindar ya dari hal yang bisa merusak kehusyuan. Misalnya saat ini ingin makan, misalnya udah terhidang, daripada lagi sholat ingat makan gitu ya, lebih baik makan dulu.
Misalnya mau buang air besar atau buang air kecil gitu ya, jangan ditahan, pokoknya supaya khusyuk itu. Nah, silahkan untuk diselesaikan dulu. La sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ahul akhbathan. La sholata, tidak sempurna sholat bihadrati ta'am yang dikerjakan setelah makanan dihidangkan. Wala huwa yudafi'ahu al akhbathan, dan sholat seseorang dengan menahan 2 buang hajat. Nah, jadi tidak akan benar kata Nabi, sholatnya tidak akan sempurna, yaitu orang yang tadi ya, makanan sudah dihidangkan, kemudian dia lebih baik makan dulu gitu ya, kemudian tadi dengan menahan 2 buang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar. Nah, kemudian fi hadhil ahadis, dalam hadis-hadis tersebut, karohatus shalah bihadrati ta'am, menunjukkan kemakruhan melaksanakan sholat ketika makanan sudah terhidang, alladzi yuridu aklahu, dan ia ingin memakannya gitu, lagi lapar gitu. Tapi kalau nggak lagi lapar mah ya walaupun terhidang juga nggak apa-apa. Lagi lapar, makanan sudah terhidang gitu ya, maka makruh sholat gitu ya ketika makanan sudah terhidang dan dia lagi lapar ingin makan gitu. Nah, karena lima fihi, karena hal itu min istighalil qalbi ya, membuat hati terganggu gitu ya, wazahab kamalil khusyuk, dan hilangnya kesempurnaan khusyuk, wa karohatiha, demikian juga dimakruhkan untuk melaksanakan ma'amuda fa'atil akhbathain, sholat ketika menahan 2 buang air, 2 buang hajat gitu ya, baik buang air kecil atau buang air besar. Jadi intinya makruh ketika kita ya sudah dihidangkan makanan kemudian kita lapar malah sholat gitu ya. Nah, karena nanti hati terganggu dan hilang kesempurnaan khusyuk teh gitu ya. Jadi hanya sholat itu hanya menggugurkan kewajiban tak gitu ya. Juga makruh juga ketika menahan tadi buang air besar atau buang air kecil. Pokoknya diselesaikan dulu dengan tenang gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kiat yang selanjutnya adalah mengingat kematian. Jadi cara supaya kita khusyuk di dalam sholat ya, dengan mengingat bahwa pada saatnya ia akan kembali kepada Allah dan menganggap bahwa sholat yang dilakukan itu adalah sholat terakhir. Ya Allah, ini adalah sholat terakhir saya gitu ya. Itu supaya kita betul-betul kalau terakhir kan biasanya betul-betul gitu ya. Wasta'inu bis sabri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat dan sabar itu sesuatu yang sangat berat. Lakabiratun illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Yang seperti apa? Alladzina yazunnun, orang yang khusyuk itu orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan menemui Allah gitu ya. Wa annahum ilaihi rajiun, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, bahwa tadi jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita memang berat gitu, kata Allah juga bahwa wa innaha lakabirah gitu, berat, kecuali orang-orang yang khasyin, orang yang khusyuk gitu, orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah gitu. Nah, ini kemudian juga di sini digambarkan bahwa ja'a rajulun ila nabi, seorang datang kepada Nabi. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, wahai Rasulullah, ajarilah aku, wa aujiz, dan persingkatlah, idza qumta fi sholatika. Maka ini Rasulullah ya ketika dipinta seorang laki-laki ya meminta diajari dan dipersingkat, maka Rasul bersabda, idza qumta fi sholatika, apabila engkau berdiri ya untuk melaksanakan sholat, fasholli sholata muwaddi', maka sholatlah seperti sholat berpamitan gitu ya. Jadi ini minta diajarin ya sesuatu yang singkat tetapi betul-betul bermakna gitu ya. Kemudian kata Rasul, idza qumta fi sholatika, apabila kamu hendak berdiri untuk melakukan sholat, fasholli sholata muwaddi', maka sholatlah seperti orang yang mau berpamitan gitu ya, yang mau meninggal dunia. Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu, ya, jangan mengucapkan perkataan yang engkau akan meminta maaf darinya gitu ya. Jadi jangan wala takallam, jangan berbicara dengan perkataan yang engkau akan menyesal gitu ya, akan meminta maaf. Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas, kemudian berputus asalah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Nah, ini ya, bahwa
hendaklah kita sholat itu seperti sholat mau muwaddi', mau berpamitan gitu ya, bahwa sholat itu adalah sholat terakhir kita gitu ya, seolah-olah itu adalah ruku terakhir kita, sujud terakhir kita. Nah seperti itu. Kemudian menyadari bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Jadi seorang yang sedang sholat pada hakikatnya sedang bermunajat ya di hadapan Allah, sehingga harus betul-betul menghadirkan hati gitu ya. Allah berfirman bahwa wa tawakkal 'alal aziz ar-rahim, bertakwalah kepada Allah yang maha perkasa, maha penyayang, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk sholat, wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan gerak badanmu di antara orang yang sujud, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah maha tahu, maha mendengar, maha mengetahui gitu ya. Nah di sini ya bahwa betul-betul ketika sholat itu ya, bahwa ini kita sedang bermunajat di hadapan Allah, sedang berdialog ya. Dalam sholat itu kan lagi tektokan ya, misalnya ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku, ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, malik yaumiddin, majjadani abdi. Jadi ketika kita sedang sholat itu hakikatnya kita sedang bermunajat di hadapan Allah, hadirkan hati ya, dan bertawakalah kepada Allah, bahwa Allah itu melihat ya setiap perubahan gerak badan di antara orang yang bersujud. Nah ini ya bahwa seperti itu. Kemudian harus melihat ke tempat sujud. Kadang mata kita kemana gitu ya, supaya tidak melihat hal-hal yang bisa mengganggu kehusyuan. Maka ketika berdiri sholat itu melihatnya ke tempat sujud gitu terus ya. Bahwa dakhala Rasulullah SAW al-Ka'bah, Rasulullah SAW masuk Ka'bah, ma khalafa basarahu maudhi'a sujudi, beliau sholat di dalamnya, penglihatan beliau tetap ke tempat sujud, hatta kharaja minha, sampai beliau keluar darinya. Jadi Rasulullah ketika masuk Ka'bah ya, beliau sholat di dalam Ka'bah, penglihatan beliau tetap ke tempat sujud sehingga beliau keluar darinya. Kemudian tentu saja merenungkan bacaan ya, merenungkan bacaan-bacaan, bahwa ketika kita fokus dengan merenungkan bacaan, baik ayat ataupun bacaan dalam sholat, akan menjadikan hati terkonsentrasi hingga menghilangkan pikiran yang bisa mengganggu dan menyibukkan hati. Jadi harus betul-betul ya, setiap huruf, setiap kalimat yang kita baca ya dalam sholat itu betul-betul direnungkan gitu ya. Misalnya ketika kita membaca wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, nah itu direnungkan gitu ya, difikirkan gitu kan. Rasulullah kalau melihat ayat azab ya beliau berlindung, kalau beliau baca ayat rahmat beliau memohon rahmat gitu ya. Jadi betul-betul direnungkan setiap huruf, setiap bacaan yang kita baca ya, karena untuk supaya bisa khusyuk itu tadi fahmul makruh, paham apa yang dibaca gitu ya, sehingga kita fokus merenungkan setiap huruf, setiap ayat, setiap kata ya, dan menghilangkan pikiran yang bisa mengganggu dan menyibukkan hati. Nah ini ya khotimahnya, bahwa seseorang yang khusyuk dalam sholat ia akan mendapatkan pahala yang besar dari sholatnya, bismillah ya, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bahwa oh saya sholat, saya nggak boleh gibah, saya sholat, saya nggak boleh maksiat, saya sholat, saya nggak boleh melakukan hal yang Allah tidak ridho. Jadi intinya seorang yang khusyuk dalam sholat akan mendapatkan ajrun kabir ya, pahala yang besar bismillah ya, dan akan mencegah juga dari perbuatan keji dan munkar. Ini dalam firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullah akbar, sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar ya keutamaannya, mata senaun dari ibadah lain gitu ya, yang seperti itu. Jadi nah alhamdulillah ya, akhirnya kita memohon kepada Allah supaya menganugerahkan kepada kita semua kehusyuan di dalam sholat. Nah ini terakhir kita memohon doa ya kepada Allah, karena tidak akan bisa khusyuk kalau kita memang tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita memohon kepada Allah supaya dianugerahkan kehusyuan di dalam sholat. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan ya hati kami untuk terus berada dalam ajaranmu. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inni, ya Allah aku minta tolong gitu ya,
Ini menjerit, Allahumma a'ini, ya Allah saya minta tolong, ala dzikrik, untuk bisa mengingatmu dengan baik, wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, dan bagus dalam ibadah kepadamu. Nah ini ya, jadi memang harus memohon, meminta gitu ya. A'inni, tolong aku ya Allah untuk bisa mengingat dengan baik dan bersyukur dengan baik dan beribadah dengan baik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk ya, senantiasa ya ini kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang gitu ya, wa min da'watin la yustajabu laha, kita berlindung dari doa yang tidak diijabah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk tazkirah hari ini ya. Ini maroji'nya Jami'us Shaghir ya, sahih gitu ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan tadi ya kita sudah berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah untuk diberikan hati yang khusyuk ya kepada Allah, dan berlindung untuk dari hati yang lalai, yang ghaflah gitu. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bun. Bunda Nur terus di sekolah juga nama Bunda Siti. Boleh ditutup Bunda Nunung terus di sekolah. Yes, Pak Abdi we. Mangga. Bunda Eli. Terima kasih. Mohon Bun, nuhun. Terima kasih kepada Dr. Penti yang sudah memberikan pencerahan tentang sholat yang khusus. Semoga kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, mari kita tutup kajian hari ini dengan membacakan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis juga. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa esok hari, mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bunda Rumah.